Ingin membangun rumah impian tapi dana terbatas. Kenapa tidak membangun rumah tumbuh saja? Rumah yang dibangun dengan konsep bertahap ini jadi solusi tersendiri. Apalagi proses pembangunan bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan finansial dan kebutuhan. Jadi lebih efisien. Nah, agar lebih tahu seperti apa rumah tumbuh atau growing house tersebut, simak video berikut ini ya. Konsep rumah tumbuh. Sesuai dengan namanya, rumah tumbuh dibangun secara bertahap, sesuai dengan kemampuan finansial dan kebutuhan penghuninya. Sebagai contoh, pasangan yang baru menikah tentu tidak membutuhkan rumah dengan banyak kamar dan ruang, bukan? Tapi nanti, setelah mempunyai 2 anak misalnya, tentu dibutuhkan kamar dan ruang yang lebih banyak. Nah, agar lebih efisien, kamu bisa menggunakan konsep rumah tumbuh ini untuk rumah impianmu. Saat awal membangun, cukup membuat 1 kamar tidur, 1 ruang multifungsi yang bisa digunakan untuk ruang tamu, ruang keluarga, dan ruang makan, serta 1 dapur dan 1 kamar mandi. Sangat simpel dan sesuai dengan budget yang ada, bukan? Sesuaikan dengan luas lahan. Langkah selanjutnya yang harus diperhatikan dalam membangun rumah tumbuh adalah menyesuaikan antara luas bangunan dan luas lahan. Untuk ini, kamu harus menentukan jenis rumah tumbuh apa yang akan kamu bangun. Apakah rumah tumbuh vertikal atau rumah tumbuh horizontal? Apabila kamu memilih rumah tumbuh vertikal, maka kamu harus membuat pondasi yang kuat untuk menopang 2 lantai atau lebih, dengan kolom bangunan yang menjuntai keluar, sehingga nanti ketika akan membangun tahap selanjutnya untuk mengembangkan bangunan yang ada ke arah atas, kamu tidak perlu lagi menginjeksi kolom bangunan dengan isian beton. Namun, apabila kamu lebih memilih rumah tumbuh horizontal, maka kamu harus benar-benar menyesuaikan luas bangunan dengan luas lahan yang ada. Idealnya, luas lahan harus 2 kali luas bangunan pertama karena pengembangan rumah tumbuh horizontal cenderung memanjang. Estimasi biaya. Apabila konsep rumah tumbuh seperti apa yang diinginkan untuk membangun rumah impian sudah ditentukan, langkah selanjutnya adalah membuat rencana anggaran biaya, baik biaya pembangunan tahap pertama ataupun pembangunan tahap selanjutnya di masa depan. 6 atau 10 tahun lagi misalnya. Agar tidak terjadi masalah di kemudian hari, buat kenaikan harga 6-10% per tahun dan gunakan material yang sama untuk pembangunan rumah tumbuh di setiap tahap. Efektif mengurus IMB. Keuntungan lain yang didapat dari membangun rumah tumbuh adalah efektivitas dalam mengurus IMB. Dengan konsep rumah tumbuh ini, kamu cukup sekali saja mengurus IMB. Jadi, ke depan saat melakukan pembangunan tahap selanjutnya, tak perlu lagi mengurus IMB. Efektif sekali, bukan? Nah, bagaimana dengan kamu? Tertarik untuk membangun rumah impian dengan konsep rumah tumbuh?